Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC? Ketemu lagi, berjumpa lagi kita di channel yang kita kembangkan, channel yang kita dukung bersama. Di mana lagi kalau bukan di Mas Oji Channel, teman berbagi, motivasi dan inspirasi. Kita selalu berharap, berdoa mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sehat di awal bulan. Hari ini tanggal 1 Juli, awal Juli. Nah, seperti biasa kita ingin sharing tentang apa? Masih seputar informasi-informasi berkaitan dengan kondisi yang terkini. Ya, tentu masih berkaitan dengan pandemik COVID-19, COVID-19. Hari ini ada berita terbaru. Kemarin Presiden Jokowi sudah menyampaikan informasi terkait dengan finalisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKPM. Nah, bagaimana informasinya? Yuk, kita simak. Sahabat MOC sekalian, akhirnya pemerintah juga mengambil langkah-langkah strategis. Setelah adanya desakan, ya, ada banyak sekali yang membuat analisa bahwa semestinya pemerintah segera menarik rem darurat karena adanya perkembangan, ya, peningkatan kasus pandemi COVID-19. Kita tahu realitas yang ada di lapangan, berbagai daerah sudah mulai terjadi penyebaran COVID yang begitu luar biasa masif, dan semestinya pemerintah mengambil sebuah tindakan cepat. Nah, menyikapi itu, kemarin kita mendapat informasi bahwa Presiden Jokowi ketika mengadakan acara bersama Kadin menyampaikan sedang melakukan finalisasi, ya, pemerintah sedang mengkaji untuk finalisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKPM darurat. Nah, ini bedanya apa dengan lockdown, ya? Ya mungkin ini tujuannya hanya untuk menurunkan penularan saja, tidak memutus mata rantai. Kalau lockdown itu ya semestinya bisa kita upayakan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya, khususnya dalam sektor ekonomi, sehingga pemerintah hanya mengambil opsi PKPM. Nah, teman-teman semuanya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini akan berlaku dari hari ini tanggal 1, 2, 3 sampai dengan tanggal 20 Juli. Ya, kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu, ya, dengan target menurunkan penambahan kasus COVID-19. PPKM ini disebut sebagai PPKM darurat dengan beberapa ketentuan yang kita bisa simak dari beberapa informasi yang ada, bahwa tadi berlakunya adalah tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli, kemudian berlaku di 45 kabupaten kota di Jawa dan Bali. Mana kabupaten kotanya? Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Bali yang mendapatkan skor level 3 dan 4 berdasarkan metode penilaian laju penularan, ya. Di sini kita lihat ada beberapa daerah, ya. Kalau kita bisa melihat, teman-teman, mungkin daerah teman-teman masuk, ya. Kita ada di Jogja, ada di Sleman, ini masuk rupanya, ya. Sleman, juga Bantul, ada Tangerang Selatan, Purwakarta, Jakarta Barat, Sukoharjo, Sleman, Tulungagung, dan masih banyak lagi. Nah, ini teman-teman bisa melihat, mencermati kota-kota mana yang diberlakukan PKPM. Nah, beberapa hal yang penting yang bisa kita dapatkan informasinya tentang PKPM ini. Bagaimana aturannya? Ya, cakupan untuk pengetatan aktivitas ini yang dimaksud adalah, yang pertama adalah 100% WFH untuk sektor non-esensial. WFH, work from home, artinya harus bekerja dari rumah, tidak ada pilihan lain. Ini untuk sektor-sektor non-esensial. Sektor non-esensial itu ya sektor-sektor yang tidak terlalu mendesak penting. Esensial itu misalnya sektor keuangan, itu esensi, jadi nggak boleh dilakukan 100%, ya. Kemudian perbankan, ada sistem pembayaran, teknologi, informasi, IT, perhotelan, ya mungkin masih ada opsi lain. Tetapi yang lain itu non esensial harus 100% bekerja dari rumah. Nah, yang kedua, seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Artinya pemberlakuan sekolah-sekolah untuk tatap muka
tidak dibolehkan. Semua sekolah online daring di 45 kabupaten kota itu ya. Mungkin di daerah lain sudah ada yang sudah mulai tatap muka, tapi terbatas ya dengan protokol yang ketat. Kemudian untuk sektor-sektor esensial yang saya katakan tadi seperti keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, IT, teknologi, kemudian juga sektor industri yang lain yang disebut esensial, sangat-sangat penting, itu berlaku 50% maksimal, yaitu ada staf yang bekerja secara WFO, work from office, bekerja di kantor, 50% saja. Sisanya 50% berlaku bekerja di rumah atau WFH. Nah, kemudian ada lagi beberapa ketentuan terkait dengan PKPM ini teman-teman semua. Yang berikutnya adalah untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya. Jadi pasar-pasar, kemudian toko, supermarket itu hanya buka sampai jam 8 malam atau pukul 20.00. Nah, waktu setempat ya, dengan kapasitas pengunjung hanya 50% saja. Nanti akan dijaga pasar-pasar supaya tidak terlalu banyak orang berkerumun. 50% maksimal pengunjung dan hanya sampai jam 8 malam atau jam 20.00. Kemudian ada lagi beberapa pembatasan yang lain, yaitu kegiatan pada pusat perbelanjaan yang besar seperti mall atau pusat-pusat perdagangan, ya itu ditutup. Nah, nggak boleh lagi ada mall ya. Kemudian restoran dan rumah makan hanya boleh menerima pesanan secara delivery atau take away. Jadi nggak boleh dibuka secara langsung, orang datang langsung dilarang. Itu dibatasi betul ya. Kemudian ada lagi aturan-aturan yang lain terkait dengan tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu sementara ditutup seperti masjid, gereja, pura dan sebagainya itu ditutup untuk sementara. Kemudian fasilitas umum seperti tempat wisata, kemudian area publik yang lain, taman dan sebagainya itu juga ditutup sementara. Nah, ada lagi untuk transportasi umum seperti kendaraan dan angkutan massal, taksi yang konvensional maupun online itu dilakukan dengan 70% kapasitas maksimalnya dengan pembatasan protokol kesehatan secara lebih ketat. Itu beberapa poinnya teman-teman semuanya. Terkait dengan resepsi seperti apa? Kalau ada teman-teman yang punya hajatan atau punya rencana untuk nikah ya dalam bulan-bulan ini, 2 minggu ini, itu resepsi pernikahan dihadiri maksimal hanya 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Ya, mungkin ada beberapa daerah yang malah memutuskan untuk melarang, tidak ada lagi acara-acara resepsi, tidak ada lagi ya. Tetapi ini konsep yang mungkin akan diterapkan dalam rangka untuk memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKPM yang hanya berlaku di 45 kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali. Nah, jadi teman-teman semuanya, apapun kita, artinya dengan keputusan pemerintah memberlakukan PKPM ini, ya PKPM darurat istilahnya ya, dan apapun itu, yuk kita dukung bersama-sama teman-teman semuanya, tetap kita patuhi ya dengan adanya PKPM ini, khususnya teman-teman yang ada di 45 kabupaten dan kota yang ada di Pulau Jawa dan Bali, untuk sama-sama kita dukung adanya PKPM ini dalam rangka kita turunkan kasus penularan COVID-19, kalau bisa bagaimana kita putus mata rantai penularannya. Oke teman-teman semuanya, itu aja informasi yang bisa kita sampaikan di hari ini, dan tetap jaga protokol kesehatan, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih atas segala dukungannya, dan jangan lupa kita dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.